Hai Sobat Migran semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Ratih. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya tentang bagaimana memahami tanggal habis kontrak kerja bagi PMI di Hong Kong. Ketika bekerja ke luar negeri, kita terikat pada kontrak kerja, visa kerja, atau dokumen-dokumen izin masuk seseorang ke negara penempatan. Bagi PMI yang baru pertama kali bekerja di negara penempatan mungkin akan sedikit bingung memahami kapan waktu kontrak kerja habis. Nah, biasanya teman-teman ya itu tanggal masuk ke rumah majikan dengan visa yang diberikan oleh imigrasi itu akan berbeda. Nah, di sini teman-teman juga bingung kapan harus keluar dari majikan ya. Oke. Misalnya, jika dalam kontrak kerja habis pada tanggal 6 Mei 2022, sedangkan visa terakhir pada tanggal 20 Juni 2022. Lalu, kapan kita boleh keluar dari majikan tanpa harus membayar ganti rugi? Nah, hari di mana kita selesai kontrak adalah hari di visa terakhir yang ditentukan oleh imigrasi, yaitu tanggal 20 Juni 2022. Majikan memiliki hak untuk meminta pekerjanya bekerja sampai visa terakhir, yakni sampai 20 Juni 2022 dan mendapat cuti tahunan yang dibayar. Untuk cuti tahunan jika di kontrak pertama yaitu 14 hari. Perlu dicatat, ketika pekerja sudah keluar dari rumah majikan pada tanggal 20 Juni tersebut, maka ia harus segera pergi ke imigrasi untuk mendapat visa 2 minggu karena pekerja tersebut sudah tidak memiliki visa lagi di Hong Kong. Pekerja migran memang dapat mengakhiri kerja 14 hari sebelum selesai kontrak. Dalam contoh di atas, pekerja bisa mengakhiri kerja pada tanggal 6 Mei 2022 dan tidak mendapatkan cuti tahunan. Namun, demikian hal itu berlaku jika majikan buruh migran setuju. Majikan memiliki hak untuk meminta alasan mengapa pekerja keluar sebelum visa terakhir jatuh pada tanggal 20 Juni 2022. Majikan pun berhak ya tidak setuju jika pekerjanya keluar 14 hari sebelum kontrak dalam visa selesai. Mengenai hal tersebut, tentu berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak antara majikan dan pekerjanya. Perlu digarisbawahi juga bahwa majikan tidak bisa memaksa buruh migran bekerja setelah visa dalam kontrak habis. Nah, biasanya ada majikan yang meminta pekerja migran ya untuk bekerja beberapa hari lagi setelah visanya selesai ya habis gitu. Nah, di sini teman-teman itu harus menolak ya. Dalam contoh kasus di atas, jika majikan memperkerjakan buruh migrannya lebih dari tanggal 20 Juni 2022, ya kita berhak menolaknya. Karena orang yang bekerja tanpa ikatan atau kontrak kerja disebut sebagai kerja part-time atau paruh waktu. Pekerja migran ya di Hong Kong dilarang bekerja paruh waktu tanpa persetujuan. Jika ada yang melanggar, maka bisa dihukum denda dan dipenjara. Nah, di sini teman-teman juga harus memahami betul gitu ya. Dan apabila teman-teman itu sudah tidak ada visa dan disuruh bekerja part-time, jangan mau. Pokoknya sebisa mungkin teman-teman itu harus menolaknya gitu ya. Jangan sampai kita itu justru akan dikenakan sanksi ya dan ataupun dipenjara karena sudah menyalahi aturan. Begitu juga bagi teman-teman yang jika dipekerjakan oleh majikan
di alamat yang berbeda, itu juga harus bisa menolaknya, ya kan, karena peraturan yang berlaku di Hong Kong, pekerja rumah tangga migran hanya diperbolehkan bekerja di alamat yang sesuai tertera pada kontrak kerja.